nanti saat PPL nanti saja. Jadi nggak dimasukin ke grup yang utama itu enggak ya Pak? Iya nanti aja. Oke, soalnya Bang Aanya nanya gitu. Ya, nanti saja setelah peer teaching atau ujian komprehensif. Yang penting siap. itu ya. Siap Pak. Lanjut berikutnya Mbak Tika, monggo diperkenankan, nanti reviewernya adalah akan berganti lagi, yaitu saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Hakim, kemudian juga ini nanti merata reviewernya itu siapa ya, enaknya ya Mbak Tresna dulu ya, Mbak Tresna biar perlahan-lahan bernafas dulu sebagai observer, lainnya sebagai anggota kelompok. Begitu nggih, Mas Hakim juga bernafas dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Maaf Pak Bambang, Pak Agus, saya melakukan bimbingan kelompok ini melalui pertemuan pertama. Jadi saya akan mulai pembentukan pertama. Jadi nanti akan ada yang selanjutnya, dan nanti kalau seandainya masih ada seperti bimbingan klasikal, maaf ya Pak, saya masih belum mengenai online seperti ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak siang ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Ini lagi di mana? Apa ini sudah pulang ya? Berarti sudah di mana? Di rumah semuanya? Sudah Bu. Di rumah. Oh, sudah di rumah. Memelia di rumah itu atau di mana? Di depan rumah Bu, cari yang seger. Oh, cari yang seger-seger. Bagus, bagus. Jangan lupa esnya ya Mbak Melia. Oke. Terima kasih buat semua siswa semuanya yang mau datang untuk meluangkan waktu pada diskusi kelompok yang sangat hebat ini. Saya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu setelah pulang sekolah, ternyata mau untuk mengikuti diskusi kelompok dari 7 orang ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum melaksanakan diskusi kelompok ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu untuk bisa melancarkan kegiatan diskusi kelompok ini. Bisa? Ya, silakan. Apakah ada yang bagaimana Mbak Hanin? Oke. Apakah ada yang mau mencoba untuk berdoa terlebih dahulu? Mbak Hanin mungkin? Ya Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Hanin yang sudah mau untuk mencoba untuk berani untuk berdoa, memimpin berdoa. Terima kasih Mbak Hanin. Selanjutnya, seperti yang Ibu beritakan yang tadi di awal, di sini kita melakukan diskusi kelompok, bukan layanan yang seperti klasikal. Di sini kita berdiskusi kelompok dalam sebuah materi. Jadi diskusi yang hebat ini dengan orang-orang yang luar biasa seperti ini, siswa saya yang sangat luar biasa, kita mendiskusikan dengan sebuah tema. Jadi Ibu harapkan dalam sebuah diskusi ini nantinya semua siswa akan berani mengumumkan pendapatnya. Ketika ada temannya berpendapat, bagaimana seharusnya teman-teman yang lain, apakah harus mendengarkannya ataukah hanya seperti nggak peduli atau bagaimana. Lalu ketika ada temannya yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, nah itu bagaimana dalam sebuah teman-teman, dalam sebuah siswa semuanya. Jadi ketika ada yang bertanya, saya harapkan bisa dinyalakan mic-nya, apakah ketika bertanya ataukah sanggahan jadi sebuah diskusi dengan teman-teman semuanya. Begitu? Ada yang ditanyakan? Oh tidak. Terima kasih. Jadi saya harapkan semuanya dari siswa semuanya bisa berkontribusi, bisa aktif dalam melakukan kegiatan ini. Kalau seandainya ingin bertanya, silakan bertanya, silakan. Seandainya ini silakan.
Lalu dalam kegiatan diskusi ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah materi. Jadi materi yang saat ini pastinya bukan dari sidang terlebih dahulu. Ibu akan mengawali kegiatan dalam semester ini. Ibu akan memberikan sebuah tema. Nanti teman-teman seandainya nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok yang lain, bimbingan kelompok lagi selanjutnya, nanti bisa siswa semuanya memberikan sebuah materi usulan. Jadi awalan terlebih dahulu ini Ibu akan memberikan sebuah tema yang sudah Ibu siapkan. Boleh teman anak-anak semuanya. Ya, Bu. Ya. Baik, judul yang saya tema yang Ibu akan angkat sekarang itu adalah tema yang biasanya sering dihadapkan oleh teman-teman, ada siswa-siswa semuanya pasti itu. Sebelum ke tema selanjutnya, kita apakah sudah kenal semuanya ini dalam 7 orang ini? Apakah ada yang berbeda kelas atau bagaimana? Oh, kelas 10, Mas Haris kelas 10. Ada lagi yang mungkin ikut dalam kegiatan ini sekelas 12 begitu? Apakah ada? Oh, tidak ada. Berarti kelas 11 semuanya ya. Berarti Mas Haris sendiri yang kelas 10 begitu. Semoga Mas Haris nanti bisa mengikuti kegiatan ini ya, Mas Haris. Ya. Berarti semuanya sudah kenal kelas 11, hanya Mas Haris saja. Kegiatan sekarang Ibu akan sudah siap semuanya untuk melakukan kegiatan siang ini. Semoga tidak mengantuk semuanya ya, karena ini siang sekali dan ini sudah waktunya untuk tidur siang seperti itu. Jadi Ibu mengganggu waktunya seperti dengan kesepakatan kita yang awal. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan ini? Siap. Oke. Ya, Sebelum melakukan, ya, makasih Mbak Irma. Sebelum melakukan kegiatan inti, kita ada kontrak waktu, jadi ada berapa menit supaya tidak mengganggu. Mungkin ada aktivitas yang lain dari ada anak semuanya, mungkin ada yang habis ini mau ngantar orang tuanya atau bagaimana. Jadi kita mulai kesepakatan waktu mau berapa menit seperti itu supaya tidak mengganggu semuanya. Jadi ada sebuah diskusi, jadi ada yang tidak, ada yang bisa, ada yang tidak seperti itu. Bagaimana? Apakah ada usulan hari ini jam berapa menit? Oh gitu, mau keluar sama pacarnya Mas Haris, usulannya 30 menit. Coba yang lain ada usulan lagi mungkin ada 40 menit atau kurang dari 30 menit seperti itu? 30 menit saja, Bu. Saya 30 mau mengantar menit. ibu saya. Oh gitu, sepakat ya, berarti kita 30 menit ya anak-anak semuanya. Iya, Bu. Oke, kita mulai dari 30 menit dari sekarang ini ya. Berarti sudah siap semuanya, kita akan melakukan kegiatan inti yang sekarang. Siap semuanya? Iya. Ya, Bu. Kegiatan ya, materi saat ini yang seperti yang saya Ibu beritahukan tadi, di sini adalah lebih kepada diskusi. Jadi Ibu hanya sebatas memberikan sebuah tema, memberikan sebuah sub, nanti anak-anak semuanya membahas dengan teman-temannya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Jadi Ibu hanya sebatas kita diskusi. Jadi bukan Ibu yang berbicara, tapi semuanya, semua siswa yang ada 7 orang ini berkontribusi dalam diskusi ini. Layanan materi yang Ibu bahas adalah bullying. Jadi kiat untuk menghindari bullying seperti itu. Apakah teman-teman, apakah semuanya pernah melakukan bullying? Apakah tahu bullying itu? Apakah ada yang tidak tahu bullying? Bagaimana Mbak Jian? Apakah Mbak Jian tahu bullying itu apa? Bullying itu yang ngolok-ngolok teman itu ya, Bu ya? Gimana? Gimana Mbak Jian? Bullying? Itu yang ngolok-ngolok teman ya, Bu ya? Iya, betul. Ada lagi? Selain itu, selain Mbak Jian tadi, apakah menurut kalian bullying itu apa sih? Menakut-nakuti, Bu. Mbak Irma. Menakut-nakuti bagaimana Mbak Hanin? Ya, menakut-nakuti yang lebih kecil gitu, Bu. Yang lebih kecil. Ya, menakut-nakuti
ditakuti, Iya. dimintain uangnya. Dimintain uangnya. Menurut Mbak Irma, apa sih bullying itu? Penindakan ya bullying itu ya Bu. Penindasan. Oh betul, betul sekali semua yang kalian itu tadi, betul sekali semua itu adalah bullying tadi. Menurut kalian pernah nggak di sekitar kalian ada yang melakukan bullying itu? Mbak Melia pernah? Si Joko kenapa emang? Pernah mintain uang atau bagaimana? Iya, Bu. Mbak Melia gimana Mbak Melia? Di teras, Bu, di teras. Sinyalnya, Bu. Kadang enggak kuat. Oh iya, Mbak Melia pernah ngelihat orang yang ngebully nggak Mbak Melia? Iya Mbak Melia, nggak apa-apa sekalian nyari sinyal ya Mbak. Bully. Saya sering dibully sama Oh, Paris itu loh, Bu. Saya sering jomblo katanya. Oh gitu. Berarti Mas Adi sendiri pernah melakukan bullying itu ya berarti? Mas Adi? Ya, Bu, Gitu. kayak gitu. Oh gitu. Mbak Hanin gimana? Mbak Hanin pernah nggak ngelihat orang yang dibully atau Mbak Hanin dibully sendiri? Pernah Bu, pas saya masih SMP itu ada teman saya suka dilemparin kertas. Oh gitu. Terus nangis nggak Mbak? Enggak Bu, soalnya dia jarang mandi, jadi dibully Bu. Oh gitu. Berarti gitu bullyingnya. Menurut kalian itu bully apa sih? Bullying itu apakah dari ucapan, apa dari kata ataukah tindakan gitu? Menurut kalian bullying itu apakah dari kata-kata? Contoh ketika ada orang yang pasti kalian pernah rasakan kan ketika kita dipanggil orang tuanya namanya. Padahal nama kita contohnya Mbak Hani, namanya Mbak Hani. Padahal namanya Mbak Hani, tapi ya dipanggil nama bapaknya, contohnya gitu. Atau kan nama ibunya. Apakah pernah seperti itu? Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Dipanggil-panggil gitu. Ya Mas Haris juga. Oh gitu. Pernah Bu, pernah. Oh gitu. Itu mungkin ya mungkin mengingatkan kali Mas Haris. Ada lagi? Tadi Mas Haris dikatain teman-temannya katanya pacaran mulu gitu kan. Sampai Mas Harisnya yes pacaran aja gitu kan. Kalau ada mungkin dari tadi kan ada yang ngelempar, apakah pernah melakukan verbal seperti itu? Maksudnya dari sebuah kata-kata menghina-hina kalian gitu? Apakah pernah? Oh nggak pernah ya? Berarti semuanya ketika melihat temannya seperti itu ya. Selanjutnya, lalu menurut kalian bullying itu bagus nggak sih? Menurut kalian untuk anak-anak semuanya bagus nggak sih kalau ada orang yang apa itu namanya bukan menghina-hina kita, maksudnya berbicara yang tidak bagus pada kita, lalu membicarakan kita yang buruk-buruk. Itu menurut kalian bagus nggak sih? Menurut kalian bullying itu dari kalian pendapat tadi ya, Mbak Irma, bagaimana Mbak Irma? Tidak bagus Bu, tidak boleh seperti itu. Gitu. Bagusnya bagaimana Mbak Irma? Bagusnya ya gimana ya Bu ya? Bagusnya gimana? Ya Kalau jangan bullying gitu gimana ya. Bu? Jangan bullying gitu Iya. ya. Oh gitu. Kalau ya Bacian masih di situ? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, masih. Sudah makan Bacian? Sudah, Bu. Oke. Jadi menurut Bacian, bullying itu bagus nggak sih Bacian? Menurut Bacian itu pernah nggak ngeliat orang-orang bullying? Terus itu bagus nggak menurut Bacian? Tidak bagus, Bu, tapi ada yang berefek bagus juga. Oh, efek Jadi anaknya, bagus. ya, teman saya jadi sering mandi, Bu, setelah Oh, sering dibully. mandi. Berarti setelah dibully Ya. malah dia berubah gitu ya Bacian ya? Ya, jadi wangi, Bu. Oh, jadi wangi. Wow, bagus. Berarti ada efek bagusnya seperti itu ya. Tapi menurut Mbak, bullying itu bagus nggak kalau menurut Mbak sendiri? Kan tadi ada efek bagusnya. Tapi kalau menurut Mbak, bullying itu bagus nggak kalau menurut Mbak sendiri? Mbak kelas Bullying nggak 11 ya? bagus, Bu.
Maaf, Ya, Mbak Jian tidak. oh nggak bagus. Kenapa Mbak Jian? Kadang tiap orang beda-beda kan Bu. Kadang kalau dibully ada yang masa bodoh, ada yang dipendem di hatinya, nanti malah jadi dendam. Oh gitu. Kalau Mbak Jian sendiri, kalau dibully dendam nggak? Kalau dibully, ya saya bully balik Bu. Saya kan Oh, berani orang balik. oh Iya, gitu. Oh, bagus sekali Mbak Jihan. Oke, tadi sudah dikasih tahu sama Mbak Jihan kalau sama teman-teman semuanya kalau bullying, kalau siswa semuanya kalau ternyata bullying itu nggak bagus gitu kan ya. Berarti tapi ada ternyata efeknya itu banyak banget. Kalau Mbak Jihan tadi mengutarakannya, wah kalau saya dibully balik Bu, saya juga berani orangnya seperti itu. Kalau itu Mbak Mila kalau pernah dibully dampaknya gimana Mbak? Pernah nggak ngefek ke Mbak gitu kalau pernah dikatain Gimana, orang Bu? gitu? Kalau dikatain orang, Gimana? Mbak, kalau dikatain orang dampaknya gimana kalau Mbak Melia? Perasaannya gimana kalau dikatain orang? Ya kalau misal itu sesuai dengan saya ya maksudnya perilaku buruk dari itu sesuai dengan saya diem aja sih Bu. Cuman kalau di apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan saya bakal ngomong, maksudnya membela gitu loh Bu. Oh gitu. Itu sebetulnya. Pemilih sinyalnya susah ya. Iya susah. Oke, Mas Haris tadi kalau sudah tadi kan dikatain teman-temannya kalau katanya suka pacaran terus, gimana perasaannya kalau dikatain seperti itu? Apa kata mau pacaran terus atau jadi nggak mau pacaran, gimana Mas? Pacaran aja gitu kan ya, mau dilakuin aja. Bagus. Berarti semua siswa di sini meskipun sudah dikatain tetap strong sekali gitu ya. Berarti nggak ada yang efek yang jelek seperti itu ya, siswa-siswa semuanya. Betul? Oke. Seperti yang tadi semua siswa semuanya, anak-anak semuanya beritahukan, pasti dalam kalau apa itu namanya bullying itu ada dampaknya buat kita sendiri. Kita pernah nggak? Contoh, pasti pernah kita, bukan hanya orang membuli kita, tapi kita pasti pernah membuli orang lain. Benar tidak? Apakah kita pernah membuli orang lain dengan contoh, ih kamu kok hitaman sih, ih kamu kok putihan sih, kok kamu pesek sih? Apakah pernah seperti itu? Pernah Bu. Pernah ya. Berarti secara tidak langsung kita juga pernah membuli orang secara tidak sadar begitu ya, Iya, itu anak-anak tadi semuanya. kan. Oh ya. Jadi pernah ternyata kita tidak secara tidak langsung itu adalah kita membuli. Jadi ternyata bully itu tadi ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Tadi kalau seandainya Mbak Jian bilang dampaknya itu, saya ada anak yang ternyata dibully jadi wangi, dan itu adalah dampak baiknya mungkin. Jadi dampak jeleknya itu malah anak-anaknya menjadi cemas, dia tidak suka tidak suka bergaul, jadi minder, jadi malah ada anak yang dia malah dibully, dia malah apa itu namanya tidak kuat, jadinya dia membunuh diri. Itu banyak. Apakah anak-anak pernah bicara seperti itu? Di Korea Selatan itu juga pernah melakukannya. Jadi banyak yang dibully, malah mereka tidak kuat, lalu mereka mengakhirinya dengan bunuh diri. Itu adalah dampak-dampaknya. Pernah membaca berita yang ada di Korea Selatan, teman-teman? Anak-anak semuanya? Pernah ya? Berarti pernah membaca ya? Iya, berarti pernah membaca ya. Di Jepang itu juga kebanyakan kasus kematian anak itu juga dari dampak bullying tadi. Itulah kenapa saya Butika memberikan materi ini untuk semuanya supaya kita tidak melakukan bullying tadi itu. Jadi pembicaraan kita tadi apa itu namanya bullying, menurut siswa-siswa semuanya apa sih yang dimaksud jadi materi ini tuh, kenapa kok bullying itu terjadi? Bagaimana Mbak Irma, kenapa jadi materi ini menurut Mbak Irma bagaimana bullying itu
dari materi yang kita diskusikan, bagaimana Mbak Irma? Ya, Gimana Bu? Suaranya putus-putus. Maaf, sinyalnya terkendala sinyal ini Bu. oke, nggak apa-apa Mbak Irma, karena kita di sini online jadinya pasti akan terkendala sinyal itu. Nggak apa-apa Mbak Irma. Begini, bagaimana Ya maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa Mbak Irma. Jadi kesimpulan dari materi ini menurut Mbak Irma, kesimpulannya bagaimana materi ini Mbak Irma? Kenapa sih? Kalau menurut saya, Ya, gimana Bu? iya Mbak Irma, silakan dilanjutkan. Maaf, silakan. Kalau menurut saya ya Bu, Iya. bullying ini harus harus dicegah. Jadi pelaku bullyingnya harus diberikan sanksi Bu, biar mereka itu jerak. Seperti itu Bu. Oh gitu. Berarti harusnya tidak ada bullying seperti itu ya Mbak Irma? Iya, Iya, karena bullying merugikan Bu. iya merugikan. Karena saya pernah jadi korban bullyingnya juga Bu. Oh begitu. Mbak Irma pernah dilakukan bullying juga. Bagaimana perasaan Mbak Irma ketika diberi di bullying seperti itu dengan temannya? Bagaimana perasaannya Mbak Irma? Sedih Bu, nggak terima rasanya, tapi mau melawan nggak berani Bu. Nanti tambah dibully saya Bu. Oh begitu. Iya. Ya, itu cerita dari Mbak Irma. Kalau ternyata Mbak Irma juga pernah dibully. Apakah ada yang ditanyakan dari Mbak Irma teman-teman anak-anak semuanya dengan Mbak Irma? Tidak ada? Oke. Lanjut. Jadi sudah diberitahukan, saya sudah tanya apakah Anda pernah melakukan bullying. Pasti ternyata ada yang pernah melakukan bullying itu. Pasti. Lalu tadi sudah disimpulkan. Apakah ada yang mau menyimpulkan lagi dari kegiatan ini? Apa yang kalian dapatkan dari materi yang saya sampaikan pada ini sudah tinggal 30 menit lagi ya, sudah tinggal sebentar lagi ya. Takutnya Mas Haris katanya tadi mau ketemu sama pacarnya begitu ya. Kesepakatan waktu kita tadi 30 menit ya Mas Haris ya. Ini sudah lebih dari 9 menit. Jadi kita akan menyelesaikan waktunya itu tinggal 5 menit lagi. 10 menit lagi ya Mas Haris ya. Tunggu sebentar, kasih tahu pacarnya dulu ya Mas Haris ya. Ya. Coba bagaimana dari tadi kan Mbak Irma sudah memberitahukan kesimpulan dari materi ini. Adakah yang mau jadi coba kesan-kesan ini? Kita kan melakukan diskusi ini baru pertama kali ya. Bagaimana? Apakah ada kesan dan pesan dari materi yang saya sampaikan? Apakah ada kekurangan seperti itu anak-anak? Tidak, Bu. Iya, begitu. Jadi berarti tidak ada kesan ya? Tidak, Bu. Saya merasa mendapatkan informasi yang lebih, Bu, tentang bullying. Ya. Terima kasih Mbak Jian sudah mau berbicara, sudah berani berbicara, mengumumkan pendapatnya. Terima kasih. Dari materi yang sekarang, karena ini sudah waktunya lebih dari kesepakatan waktu kita, Ibu berharap dari kegiatan ini nantinya kita akan melakukan kegiatan lagi. Ibu sudah merancang dalam pertemuan selanjutnya kita akan melakukan dengan sosiodrama anak-anak. Jadi sosiodramanya nanti Ibu akan membagi beberapa kelompoknya nanti akan memerankan sebagai orang yang melakukan bullying dan ada yang lainnya terdampak dalam bullying tersebut. Itu adalah pertemuan minggu yang akan datang ya anak-anak ya. Apakah bisa kita melakukan bimbingan kelompok lagi kesepakatan harinya? Bisa ya. Bisa semuanya ya. Nanti kita akan kesepakatan waktunya kapan. Nanti kita samakan waktunya semuanya agar bisa. Bisa Mbak Melia ya? Insya Allah bisa Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Waktunya karena sudah kesepakatan waktu dari 30 menit. Tadi sudah berikan kesan dan pesannya kepada kegiatan ini. Semoga nanti ada kegiatan lagi dan semua anak-anak semuanya bisa datang. Dan semoga manfaat dari bullying ini nanti kalian bisa merasakan ternyata dampaknya itu sangat signifikan ketika kita membuli teman kita sendiri.
Jadi ketika ada orang yang membuli, jadi pastinya kita akan pernah dibully juga. Jadi itu pasti. Dan itu akan merasakan efeknya bukan hanya ke sekarang, tapi pasti akan jangka panjangnya. Seperti itu anak-anak. Ya, terima kasih. Ini adalah awalan yang sangat bagus bimbingan kelompok diskusi kelompok kita yang luar biasa dengan murid-murid yang luar biasa. Terima kasih Ibu ucapkan, semoga siang ini bisa istirahat dan kalau ada kegiatan bisa dilaksanakan kegiatan lagi. Kalau ada yang habis ini ada kegiatan, terima kasih Ibu akhiri. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan Mbak Hanin? Tidak ada. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga siang ini bisa bermanfaat 30 menit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika ya, yang telah menyampaikan layanan bimbingan kelompoknya. Ya, silakan Pak Hakim untuk menyampaikan tanggapannya dari tampilan Mbak Tika. Mana Pak Hakim? Iya Pak. Ya. Oke, tadi untuk keseluruhan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tika sudah cukup, sudah sangat bagus. Sudah. Tapi saya tadi nunggu ice breaking-nya mungkin itu yang belum saya sama mungkin itu Pak yang saya sampaikan, cukup itu Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Pak Hakim. Berikutnya Mbak Trisna ya tadi ya. Ya, betul Pak. Untuk tadi sebenarnya udah bagus banget, pembawaannya juga enak karena masih muda kali ya, ceria gitu. Interaktif juga sama siswanya bagus. Cuman apakah tadi ada pengabsenan dulu nggak ya? Enggak Mbak, tadi hanya pengabsenan kelas. Ini kelas berapa semuanya? Kelas 11 semuanya, hanya Mas Haris kelas 10 gitu aja sih. Harusnya kan biar lebih akrab juga kan, kita gurunya juga nggak absen gitu kan, kehadirannya siapa aja gitu kan. Terus nanti kalau misalnya mau dikenalin satu-satu, nanti tinggal dikenalin lagi aja gitu. Terus tadi tuh konsepnya itu apakah penggabungan kelas atau memang untuk kelas 2 aja, fokusnya gimana? Soalnya tadi kok bilangnya ini kelas mana aja ya gitu. Jadi cuma itu sih. Terus tadi ini kan kita SMK ya, kita SMK. Jadi kata Pak Bambang kemarin kan kita komentari sepakatnya jangan bilang anak-anak gitu. Jadi mungkin nanti untuk yang lain juga untuk dikurangi kata anak-anaknya mungkin bisa diganti dengan mas untuk perorangan atau misalnya untuk per kelompok untuk semuanya bisa menggunakan taruna-taruni. Oke. Kalau di bimbingan kelompok itu ada LKPD-nya nggak ya kemarin tuh? Ini aku konsepnya yang masih pertemuan pertama Mbak. Jadi LKPD-nya itu jadi sih niat saya. Oh iya. Paling itu aja sih kalau dari saya berarti Pak. Iya. Karena tadi ada lanjutan di sosiodrama, jadi niatnya itu sih konsepnya. Oke, terima kasih. Itu Pak dari saya. Assalamualaikum. Ya Mbak Trisna, terima kasih. Mungkin Pak Agus, monggo Pak Agus. Pak Agus. Pak Bambang dulu menikah. Oh ini. Terima kasih. Mbak Tika, penyampaiannya Pak. cukup bagus tadi ya, untuk intonasi penyampaian juga cukup bagus. Kemudian hanya ingin menanyakan tadi kan saya juga waktu pas diskusi ya menanyakan ini kelas berapa saja ya, ini kan juga pertanyaan, maksudnya pembentukan kelompok ini dasarnya gimana? Tadi mengambil katakan berapa orang ini dasarnya pakai apa? Apakah mungkin ditunjuk atau mungkin anak-anak yang memiliki permasalahan yang sama atau apa? Itu penting kan sehingga mestinya Mbak Tika udah paham. Jadi anak yang
yang menjadi anggota kelompok itu siapa saja. Kemudian tadi Mbak Tika menggunakan teknis dinamika teknis diskusi kelompok ya, dalam bimbingan kelompok ya. Maksudnya kalau dalam diskusi kelompok itu mestinya ada ada mekanisme dibentuk, ada pembentukan ketua, kemudian notulen atau sekretaris. Jadi bukan konselornya yang memimpin ya, tapi ada ketua kelompoknya, kemudian ada sekretarisnya yang mencatat dari hasil diskusi itu. Tadi untuk tahapan-tahapan seperti memotivasi anggota kelompok untuk berpartisipasi sudah cukup bagus tadi ya. Nah, kemudian nanti pada saat sampai pada simpulan diskusi itu mestinya yang menyampaikan ya yang menulis ya, notulennya. Nah, di sini kalau tadi semuanya didominasi oleh artinya bukan ya, sebenarnya ada ketua kelompoknya. Kalau teknisnya menggunakan diskusi kelompok loh ya. Kemudian tadi di simpulan setelah kegiatan diskusi kelompok, kemudian di situ menyampaikan kesimpulan atau laporan dari diskusi itu ya, intinya yang menyampaikan sekretarisnya atau notulennya ya. Kemudian perlu mungkin menegaskan dari hasil diskusi. Jadi yang kita simpulkan adalah hasil diskusi dari anggota kelompok itu sendiri. Kemudian termasuk kita memberikan penilaian ya dari diskusi itu, kemudian menyampaikan tindak lanjutnya seperti apa. Kalau tadi mungkin akan dilanjutkan dengan Sosiodrama Pak. Drama ya, monggo itu saja. Tapi itu dalam tema yang sama betul ya, masih tema Pak. Tapi masih tema yang sama. Tetap evaluasi prosesnya juga dilakukan di tahap pertama, karena kan bentuknya beda. Yang pertama itu dengan diskusi kelompok, nanti menggunakan sosiodrama, mestinya kan setiap tahapan ini atau tiap pertemuan itu nanti ada evaluasi prosesnya, Mbak. Tetap mengevaluasi ya, kira-kira gimana kalau misalnya pada saat kegiatan ini ternyata kok ada kekurangan ya, itu kemudian nanti bisa diperbagi untuk pertemuan yang akan datang, meskipun bentuk kegiatannya, jenis teknik kegiatannya berbeda, teknik layanan beda. Mungkin begitu. Makasih Pak. Monggo Pak Bambang. Siap ini kok. Saya menambahkan sedikit. Kalau tadi memperhatikan bahwa seperti halnya Mbak Tika itu mengajar di bimbingan klasikal, tapi settingnya kelompok. Banyak hal yang saya mengatakan banyak poin-poin saat kegiatan inti, khususnya hanya kegiatan inti. Mbak Tika itu seperti menjelaskan, padahal ini itu bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok itu pada dasarnya PowerPoint itu sebagai pendukung, dinamika kelompok sebagai instrumen utama, sebagai media utama, dinamika kelompoknya itu sebagai instrumen. Muncul iya, proses diskusi iya, proses itunya oke, tetapi ada part-part, saya mengatakan part-part kecil itu, tetapi seperti sering Mbak Tika itu menggunakan teacher centered learning seperti ini. Jadi ini PowerPoint ini harus, kalau ini sebagai pendukung, ada satu sesuatu yang luar biasa. Kira-kira teman-teman seperti apa ini? Seperti apa tanggapan kalau tentang ini? Jadi kemudian kita samarikan. Tapi Mbak Tika itu tadi ada bagian part yang menjelaskan malahan. Padahal yang paling utama media itu sebagai pendukung, hanya sebagai pendukung saja. Sedangkan dinamika kelompok sebagai instrumen utama, karena nggak nampak ya. Instrumen utama proses bimbingan kelompok itu berjalan dengan sangat luar biasa. Itu yang harus ada di
bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok itu sendiri, dan juga konseling individual. Instrumen utamanya adalah ya konselor itu sendiri sebagai bagian terapi. Konselor itu sendiri, proses di mana penerimaan diri, proses di mana komunikasi, jadi ada komunikasi antar pribadi, keterampilan konseling, itu instrumen utama ya sebenarnya. Sedangkan media yang diminta oleh Kemdikbud dalam hal ini LKPD itu hanya sebagai pendukung. Itu menjadi catatan renungan untuk teman-teman semuanya. Teman-teman sudah membuat PPT good. Nah, tapi itu hanya pendukung sebenarnya, pendukung tampilan. Iya. Ditampilkan oke, tetapi sebagai pembahasan diskusi kita. Oke, kita lanjut. Ada satu materi baru lagi ataupun satu slide luar biasa lagi munculkan slide. Nah, apa yang teman-teman bisa maknai dari slide ini? Mereka baca. Kita nggak perlu bacakan. Kalau memang ada PowerPoint. Terus kalau nggak ada media proyektor, ya mungkin laptopnya di sini dibesarkan. Nah, mungkin agak kecil. Ini tentang ini. Ada 4 komponen. Nah, apa yang bisa teman-teman maknai? Nah, itu proses dinamika kelompoknya muncul. Yakin seperti itu, Mbak? Iya, Mbak Tika mengatakan sebagai anggota kelompok. Yakin seperti itu, Mbak Tresna? Langsung saya mengatakan Mbak Tresna akan menanggapi. Belum tentu iya atau semacamnya. Nah, kalau menurut Mbak Irma, nah, itu beberapa hal yang menjadi proses dinamika kelompok itu akan muncul. Itu sebenarnya sentilan. Bagian lain sudah disampaikan oleh Pak Bambang untuk perbaikan dari teman-teman semuanya. Jadi ini juga perbaikan saya juga, mungkin saya juga. Itu Pak Bambang yang bisa saya tambahkan di sesinya Mbak Tika.